pas umur 8 bulan ada tukang sayur lewat. Pok, anaknya nanti kalau lahir, kalau emang gak punya biaya kasih saya aja gitu kan ya. Saya maafin kamu sebagai orang yang melahirkan saya. Tapi saya tidak bisa nganggap kamu ibu saya, karena ibu saya yang ngerawat saya dari kecil. Saya mohon jangan lupain Eli Sugigi yang udah lahirin kamu. Kelak kamu menikah, saya mohon undang saya. Saya ingin dampingin kamu di saat kamu menikah, itu aja. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan ibu yang suka nongol di berandaku di Instagram sama di TikTok dengan jargonnya. Langsung kita tanya aja kabarnya gimana. Ada Mbak Eli Sugigi. Baik Bunda Asanti. Mbak Eli, ya. Nama asli siapa sih sebenarnya? Nama aku aslinya itu Eli Suhari. Oh, ada ceritanya tapi bener Eli, susunya benar. Benar, tapi harinya itu ada cerita, mau tahu nggak ceritanya? Mau. Ceritanya itu bapak aku dulu kan, namanya aku dari kalangan orang nggak punya. Bapak aku narik elicak, tau nggak elicak dulu? Beca India. Iya, tahu. Elicak itu bapakku baru narik 1 hari, aku lahir. Jadi Eli Suhari, enggak Eli Sehari, enggak. Bapak Eli Suhari. Jadi Eli Suhari. baru menarik 1 hari, aku nongol lahir gitu. Namanya lah Eli Suhari. Kenapa gitu. diganti Eli Sugigi? Itu waktu aku ngelenongnya di TV Trans kan, aku kan jadi bintang tamu. Kebetulan itu dokternya itu Deswita apa Olga gitu, sama Olga juga. Nah aku pasiennya Olga, aku jadi dokter Eli Sugigi karena dokter gigi kan. Gitu, dari situ diganti nama besar aku jadi Eli Sugigi sama orang-orang kreatif itu. Tapi udah kita ganti Eli Sugigi. Jadi berkah terus Eli Sugigi gitu. Kan belakangan ini katanya lagi nyalek. Nggak jadi. Udah begini-gini kan? Udah begini-begini. Kenapa udah gak jadi? Di situ kamu udah 2 tahun ya, hampir 2 tahun, 3 tahun ini. Iya, kamu paling kelihatan nongol banget gitu. Iya, paling orang-orang pembahasannya kalau ada di podcast biru aja warnanya terus. Kalau ada di podcast manapun Eli Sugigi bisa apa? Ada yang jawab di podcastnya Mas ini, Mas itu kan aku lihat kenapa aku mulai dibawa-bawa gitu kan ya. Karena dia mungkin karena aku dari rakyat biasa, dari cuman artis yang tidak diva gitu kan ya, mungkin kok emang Eli bisa apa gitu pertanyaannya kan ya. Terus ada yang jawab gini, Eli bisa membawa masyarakat sesuai dengan pekerjaannya, jadi penonton alay kan. Dulu kan aku penonton alay gitu kan, jadi kan seluruh Indonesia itu kenal Eli Sugigi itu dari penonton bayaran. Ada Asia Transipi dari aku membawa penonton dari zaman dulu banget gue nyanyi. Terus apa namanya, jadi aku bawa penonton itu terkenal banget kan sampai seluruh Indonesia. Apalagi ditambah pas aku jadi selebriti lah, main film, sinetron gak berhenti apa namanya, karena kelucuan, karena keunikan giginya, acara-acara komedi Trans TV semua pakai aku di TV tuh. 1 hari tuh bisa aku nongol berapa kali di TV karena ratingnya bagus. Dulu kan aku tuh kecilnya soalnya kan main luas banget pergaulan aku tuh. Orangnya luas, kemana aja aku main. Dari kecil aku tuh udah main sama siapapun, jadi orang kenal aku banyak. Pas lihat TV, ini bukan si Eli, ini bukan Eli gitu kan. Sampai aku dulu kan pernah ya, sampai aku dagang kue waktu di wali kota, kue keliling. Jadi aku jadi pembantu majikan aku, ini kan pembantu gue dulu kata gitu kan. Gitu, jadi orang tuh pas ada Eli nonton, jadi ratingnya bagus ya katanya di TV. Dipakai lagi, jadi apa mau cepet nangkep. Pokoknya orangnya cepet nangkep, termasuk acting juga cepet nangkep gitu kan ya. Jadi berondong juga cepet nangkep. Kalau berondong gue yang nangkep. Cepet kan. Kan lihat kalau berondong tuh kayak ngeliat ikan gitu ya, pengen nangkep aja gitu.
Hati-hati pinak berondong nggak? Aduh. Nggak, tar dulu satu-satu dulu. Jadi kenapa nggak jadinya? Nggak jadi nyalek itu karena udah banyak yang pinter kayak Mas Eko Patrio, Desi Ratnasari. Jadi gini, pas aku mau maju itu banyak banget ngajak aku podcast dari anaknya Pak Jokowi, dari timnya Mas Kaisang ngajak aku podcast. Baru aku udah deg-degan, TVRI, TV mana tuh ngajak aku. Aku lapor dong ke ketua dulu, boleh nggak nih aku ke podcast? Jangan po, gitu. Ya udah. Takut salah ngomong. Nanti jadi bahan julitan lagi di di partai. Nanti kan jelek partainya juga. Aku nggak mau dong jatuhin partainya juga gitu kan ya. Jadi aku udah turun padahal dapat langsung turun 1 hari aja lah aku udah dapat beribu-ribu orang. Jadi bukan aku yang cari lah gitu. Orang nyari aku. Aku jadi tim suksesnya. Aku jadi tim sukses. Semua karena aku kenal orang sejakarta itu di dapil aku tuh penuh banget orang yang kenal Eli Sugigi. Dapilnya mana sih? Dapil 4. Mana tuh ya? Pulau Gadung, Matraman sama daerahnya nih. Daerahnya tuh daerah aku sana tuh. Lahir aku di sana kan, KTP aku di sana. Jadi pengen dong temannya tuh jadi, pengen banget tuh Eli Sugigi yang namanya dari orang gak punya apa-apa kok bisa mau tahu tuh duduk ke DPR gitu, duduk di kursi DPR tuh bangga banget dong gitu. Jadi impian aku ya sudahlah, nanti insya Allah aku belajar dulu, lebih pintar dulu, mengerti arti politik dulu apa. Jangan masuk-masuk sembarangan politik, nanti kamu Eli takutin tanda tangan apapun, tanda tangan tahu-tahu kamu masuk penjara digituin kan, jadi takut kan gitu kan. Ya memang sih kita masuk ke situ kan nggak boleh sembarangan, harus banyak yang dipahami juga, harus ngerti juga. 5 tahun lah belajar. Iya makanya 2029 kalau panjang umur udah cukup lah usia aku ya. Kita maju lagi dan banyak belajar dulu dari Mas Eko, Teh Desi. Aku belajar mereka kayak Teh Desi Ratnasari kan pinter banget orang yang nggak ada orang yang nggak bisa loh. Semua orang bisa kalau mau belajar, tapi jangan mentah-mentah masuk sih, benar. Iya, aku takutnya gitu. Nanti keselip gitu kan. Nah takutnya aku juga gini, ada ketakutan diri aku sendiri. Pas aku maju, aku menang, ternyata aku tidak duduk. Tapi mungkin zaman sekarang harus real lah, nggak seperti itu. Gitu kan katanya sih sekarang real. Di partai aku tidak ada yang begini gitu. Ini real, yang jadi ya jadi, yang pilihan suara terbanyak itu yang jadi gitu. Padahal sih aku udah pede nih karena incumbent aku cuma 5.600 suaranya. Aku yakin bisa dapat 10.000. Aku udah yakin banget padahal, tapi ya impian cuman impian gitu kan ya. Duduk di kursi DPR nggak jadi. Gini aja deh Kak Santi, besok aku bawa sendiri kursi dari rumah, aku duduk depan kursi DPR, depan DPR, aku duduk di situ, udah sama kan? Nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Belajar lagi 5 tahun nggak akan berasa. Nggak berasa. Ini aja aku udah gabung aja udah tiba-tiba udah mau besok 2024 udah pemilihan. 4 tahun lalu aku ikut kampanye di orang-orang juga di bawah, dipakai untuk di Jateng, aku di Jogja. Sekarang aku mau tanya, seorang Po Eli Sugigi bisa sekarang sesukses ini. Dulu kan dimulai dengan ngaturin penonton bayaran. Jual kue dulu. Jual kue keliling-keliling di kantor-kantor pajak, kantor-kantor wali kota. Buatan sendiri? Enggak, aku beli kue Bandung, kue di Senen banyak toko kue kan. Jadi untuk sarapan kantor-kantor aku belanja. Muter otak tuh ya, apa yang bisa dilakuin. Muter otak apapun yang halal aku lakuin. Pagi jam 2 pagi aku udah berangkat ke pasar Senen, beli kue-kue Senen, terus sampai enak tuh pagi-pagi tuh kan biasa adanya. Sampai jam 4 aku mampir ke toko lapis legit yang enak. Aku mampir ke daerah Grogol. Dari Senen aku ke Grogol. Dari Grogol aku pulang ke Cipinang. Jam 7 pagi aku ninggalin anak tuh, jam 8 aku jalan ke kantor wali kota di Jakarta, keliling di situ. Dan Sabtu Minggu aku ke Bandung untuk belanja kue yang terkenal banget. Aku banyak yang mesen kan, sampai aku tuh kenal sama orang-orang anggota wali kota. Si Eli penjual kue, katanya rapi aku jual kuenya. Karena penjual kue nggak boleh masuk kantor kan, nggak boleh sembarang. Aku pinter dagang Kak. Aku pakai blazer, badan aku tinggi kan, tinggi kurus, pakai blazer. Kueku taruh di dapur. Aku taruh dapur kantor, aku keliling. Pak mau kue apa? Aku gitu. Tagihan baru. Aku antar kue, sore tagihan deh tuh. Kadang ada yang lupa besoknya gitu kan ya. Gitu aja terus tiap hari. Nah bisa mulai sampai ngumpulin masa jadi penonton sakit itu? Dulu aku habis penjual kue aku sakit. Waktu itu kejual lah mobil, motor semua aku sakit kena operasi usus buntu. Kecapean kali ya, usus buntu dioperasi, habislah modal aku. Kita habis modal aku,
aku hijrah ke Joglo. Karena di Cipinang udah kayak tinggal di orang tua nggak enak ya, laki nggak ada kerjaan. Akhirnya aku pindah ke Joglo jadi pembantu rumah tangga. Dari pintu ke pintu aku kerja untuk cuci baju. Cuci baju dapat gaji per pintu 200.000. Untuk kontrak, untuk hidupnya ngepas banget ya kok. Kehidupan aku di gadis sampai di rumah tangga malah susah. Udah gitu suami agak galak, KDRT. Suami pertama ya. Waktu itu anak-anakku masih kecil-kecil. Itu total anak ada berapa sih? 3. Satu suami. Satu suami. Oh jadi satu suami itu 3 iya, anak. yang sekarang yang udah pas 2012 ke atas gak ada ada anak. Tadi kan nyuci ke orang-orang. Nyuci ke orang-orang. Terus? Itu justru sebelum itu aku itu anak. Sudah itu hidupanku usah terus. Jadi aku kerja di Joglo tuh ada apa? Nggak kuat juga, capek. Tukang sayur, aku jual sayur muter-muter, apa aja aku kerjain. Terus bisa tiba-tiba ngumpulin orang ini loh. Ada audisi gongso, ada audisi gongso. Aku lihat dong, Ulfi yang paling kecil anakku sekarang udah gadis tuh ya. Mah, ikut aja mah, kata gitu kan ya. Ngupas bawang pakai gigi katanya. Kebayang nggak ngupas bawang pakai gigi? Akhirnya aku coba di rumah tuh bawang yang gede. Aku pas, oh iya bisa juga nih, unik gitu. Datang aku ke Trans TV tuh. Ada tuh namanya Mas Am dulu ya. Aku kenal banget tapi sekarang sama dia tuh jadi produser. Dia masih kreatif. Mas aku mau ikut itu audisi ngupas bawang pakai gigi gongso. Udah tutup katanya, balik lagi minggu depan. Ya ampun, duit tinggal 2.500 gitu kan ya. Pulang berdua sama Ulfi gitu. Ada tuh penonton nyamperin, Pok mau jadi penonton gak? Dibayar berapa gitu? 15.000 sama nasi kotak 1. Alhamdulillah deh, lumayan untuk pulang kan gitu. Nonton, pas aku nonton jadi penonton Lenongnya, pada seneng tuh artisnya. Aku lagi tuh udah hijaban juga. Udah heboh tuh, udah gitu. Udah konsep ketawa kan, ke center kamera kan giginya belum dipotong ya. Gitu kan, jadi ini gitu. Udah dipotong emang. Udah, segini dipotong. Dulu segini asli. Emang Pak Eli nggak mau pakai behel? Sakit. Pernah nyoba, makan nggak bisa, bibirnya pada berdarah. Ininya hilang, karismanya Hilang. Jadi ini Pak dulu mah panjang kan. Dulu panjang udah, iya. Terus digigit ya Pak. Dipotong pas 2000 berapa gitu. Jadi gigi gue. Oke, itu jadi penonton bayaran pada sana. Bayaran, body aku bagus kan, tinggi, kurus. Oh, bodinya bagus. Bodinya bagus. Kok jadi pakai tuh, kok jadi acara Lenong dari belakang dulu, dia dari belakang dulu, baru ke depan gitu kan. Lawan mainnya dulu kan, tuh artis-artis lah kayak Jihan Fahira, Melani dulu tuh. Sampai kenal artis semua, cantik-cantik ya artisnya. Terusnya aku badanku hitam kan, sama Irfan Hakim diginiin. Pok, besok luluran ya. Jadi badan foto mengkilat, diginiin gak busik. Pokoknya ketemu tuh artis tiap hari. Kata Irfan Hakim. Irfan. Dulu kan 2000 berapa tuh, 2007. Ya udah deh, aku ke salon tebet sampai aku luluran, sampai kulit aku tuh dulu hitam jadi bisa kuning masak begini, bersih lah gitu. Gak putih, gak bisa putih dong kecuali minum obat. Jadi iya, aku tuh luluran rajin. Lihat makin lama badan aku bisa dari hitam banget, rambutku pendek, aku bisa beli baju gitu kan, baju yang bagus, dari uang ratingnya katanya bagus, dari acara cuma seminggu sekali akhirnya jadi bisa setiap hari. Jadi ngupas gitu. bawang nggak jadi Ya. Gongso nggak jadi, keburu jadi penonton bayaran. Terus kok bisa sekarang akhirnya Po Eli yang koordinir mereka? Jadi dari lagi itu aku jaga penonton, jadi penonton bayaran ada agensi. Aku suruh jagain mulu tuh, nggak dikasih apa-apa. Udah kamu ikut nonton sini aja, ntar kamu jagain anak saya pindah ke TV sebelah, kata gitu kan ya. Kok dalam hati gini, kok enak banget dia dong. Aku cuma jagain penonton doang, suruh cari orang tapi gak dikasih apa-apa. Aku ide nih. Temen aku kan banyak ya di seluruh Jakarta gitu.
Aku gak punya modal, tapi aku pusing nih gak punya modal. Dari mana aku dapat modal ya? Ada Bedu, kan Bedu, pinjemin duit dong gitu kan ya untuk bayar penonton. Aku pengen jadi agensi penonton. Dulu tuh penonton kan masih bayar seminggu sekali keluar ya, nggak tiap hari juga bisa ngambil. Kalau jadi artis tiap hari habis tampil kita langsung dapat duit dulu kan. Seminggu aku pulangin deh kalau aku dapat duit lagi. Nih kasih Bedu 1,5, nih lu puterin kata gitu kan ya. Karena kan dulu masih murah kan, bayar cuma 300.000, 400.000. Dari satu acara aku muterin akhirnya ada orang modalin aku Bedu, aku pulangin duitnya. Ada orang bang bagi hasil 40-60 gitu. Tetep 40-60. Pintar loh dia. Karena aku dulu tiap hari di bank nukerin duit kan, duit recehan 5.000, 10.000. Diajak orang kerja bank sama. nanya, ngapain sih Po Eli? Ini untuk kerja sama penonton bayaran, jadi aku kasih, aku dapat untung segini gitu kan ya. Dimodalin lah udah pakai orang bank itu rame-rame tuh bikin modal dari kasir itu bikin patungan sampai berapa M tuh duitnya. Dari satu TV semua TV aku pegang. Gila. Dari P3M lah gitu kan ya modalnya gitu kan ya. Terus semangat dong orang 40-60 nyari duit zaman itu kan lagi gampang banget. TV keluarnya cepet. Ya aku orangnya gak pelit. Makanya aku gak kaya-kaya nih karena aku orangnya gak pelit. Jadi penonton dari TV misalkan 50.000 ke penonton ada yang 35. Tapi kalau yang cakep aku kasih 75 gitu. Jadi dia tuh biar penontonku betah sama aku kan. Jadi aku combine duit pembayaran yang cakep segini, yang kelas A segini gitu. Yang kelas A, kelas B aku yang rame segini beda biar pada betah dong ikut aku gitu kan ya. Ya alhamdulillah sih orang pada suka sama waktu itu anak band. Ini penontonnya siapa sih, rame banget gitu. Itu Po Eli. Nah, semenjak aku jadi artis, main kemana-mana, mulailah tuh banyak agensi masuk merebut kerjaan aku. Ngeliat aku baru berapa setahun jadi agensi udah beli mobil gitu kan. Kok enak banget kerjaan si Eli gitu kan ya. Akhirnya ada yang artis modalin juga ternyata ke teman-teman agensi. Pegang tuh Eli enak kayaknya kerjaannya, dimodalin tuh orang-orang, direbutlah kerjaan aku, tapi aku nggak marah, tetap berteman sama dia. Ya udah mungkin rezeki aku. Siapa artisnya? Artisnya sih banyak, tapi agensinya aku tahu gitu. Dimodalin lah banyak, sampai ke TV lain juga modalin gitu kan. Ya MM-an mau lah ya. Terus aku bangkrut karena lagi tuh main berondong. Enggak, belum. Belum. Bangkrutnya waktu aku pernah tidak dibayar TV. Pas TV lambat bayarnya kan, pernah kan TV rasain kan. Dari yang seminggu sekali, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, terus sampai 6 bulan. Disitulah aku mulai susah muterin uang. Kita ngembalin orang kan harusnya 1 bulan. Pernah juga kelibet sama rentenir gitu. Jadi uangku habis. Jadi ada juga orang modalin aku, terusnya bunganya gede banget. Jadi aku habis di situ. Dulu kan sebulan sekali keluar TV, kita bayar sebulan sekali bunga ke dia. Terus TV lama-lama 3 bulan, 6 bulan rugi nggak saya? Rugi kalau dikaliin. Di situ saya pernah kehilangan uang saya 300 juta. Dari situ saya nggak dibayar 300 juta. Aku cuman bisa ya gimana ya, udah aku nggak pegang penonton lagi, aku main sinetron. Pas penonton habis aku main sinetron, laku sinetron aku juga. Pas aku udah gitu masih punya hutang sama orang 100 juta. Dari sinetron itu aku dapat bayaran setiap bulan, aku nyicil sampai lunas. Terus sinetron ternyata bagus, rating 1 nih. Ya bukan dari aku doang sih, karena ceritanya bagus. Itu kan bangga juga dong gitu. Judul ini habis dapat judul lagi. Judul ini habis dapat judul lagi. Habis terus aja terus gitu. Ya, sukses terus. Tapi gak kaya-kaya juga. Tapi Po Eli pertama kali bisa keceklek sama Berondong tuh gimana sih? Nah ini pertanyaannya. Berondong pengen Berondong sih yang deketin ya. Berondong ya, pengen yang mau juga kan. Berondong itu pertama anak buahku kebanyakan kan, anak buah. Anak yang ganteng-ganteng lah. Jadi mereka tuh mungkin mau deket aku, kayaknya enak nih deket Po Eli, bisa masuk TV kesempatan. Saat yang pertama, Berondong pertama setelah aku bercerai sama bapaknya anak-anak, 12 tahun dalam kehidupan yang sangat susah, sulit. Aku bertahan 12 tahun rumah tangga dari sampai
denger kan aku menjual, kata orang aku menjual anak. Nanti itu aku tanyanya, ini lagi nanya Berondong dulu. Berondong itu Berondong pertama dulu. Berondong pertama bagus namanya suami aku menikah. Nikah aku tuh? bilang ini. Berapa lama? Nikah 6 bulan. Aku nggak mau aku nggak mau pacaran karena aku maunya menikah gitu kan ya, karena kita dosa kalau pacaran doang gitu kan. Kok Akhirnya Bu Eli nangis kenapa? Hah? Nangis kenapa? Karena Berondong inget. Enggak lah, kalau Berondong ya sedih sih, kehidupannya jadi jelek gitu loh. Jadi namaku jadi jelek karena Gak apa-apa Berondong kan Berondong gitu. yang kalau emang dianya baik kenapa Tapi ya? kan kata orang settingan gitu. Terus Berondong kedua ada lagi? Berondong kedua ada lagi itu namanya Aldo Rossi. Itu lama? suami ya. Jadi Suami aku nikah lagi? siri sama bapaknya anak-anak, nikah resmi, nikah siri lagi. Nikah siri sama namanya Aldo. Nikah Terus siri abis sama Aldo? nikah lagi sama nikah Aldo. Aldo itu nikah sama aku masuk Islam. Karena dia kan beda agama. Kalau mau sama nikah aku Islam lah, kita nikah siri. Nikah siri Islam. Setahun dia kembali lagi, dia nikah lagi sama yang beragama beda. Jadi aku nggak mau cerai. Aku cerai, dapat lagi Ferry yang mirip Rizky Aditya itu. Wish. Iya, ganteng, kata orang mirip Rizky gitu Berapa kan. bulan tuh? Itu setahun setengah, agak lama. Aldo setahun, yang bagus 6 bulan karena ketahuan. Ini yang terakhir nih, yang Reski Udah nih. Reski masih belum lagi sama Reski selingkuh. Dianya. Selingkuh ketahuan sama aku. Aduh, Wali. Jadi gini, aku sebenarnya orang ini gimana ya, otak aku nih orang kok ngebiarin aku kerja Kalimantan, kerja ke sana kok kayak kalau aku kerja tuh dia demen banget gitu kan ya. Dia nggak ikut Pergi kan, dulu iya. sana gitu ya. Oh, ada apa nih gitu kan ya. Di saat dia tidur yang Ferry, di saat dia tidur aku buka handphonenya. Ini terjadi di mana-mana. Tapi aku nggak tahu kuncinya. Kunci lock itu. Jadi gimana? Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Terbuka itu kunci. Ya lo pasti kan udah Enggak Pak Eli pernah. pasti udah nalar-nalar. Enggak, nalar tanggal lahir salah. Terus Nalar kesini salah. Bismillah bisa dong dengan aku cari kekuatan Allah tuh. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalau emang dia ada apa-apa tolong bantu aku lewat handphone ini gitu kan ya. Terbuka dong, celing tuh buka tuh handphone. Iya sayang, aku di sini. Aku buka lagi. Tangan kamu bagus deh, banyak bulunya. Aku suka sama perempuan banyak bulunya. Wow, aku langsung buka, aku suruh bangun. Kawin aja sama monyet sana kalau banyak bulunya aku gitu. Lalu suka bulunya, gue kan nggak berbulu nih. Lu kalau bulu kawin sama monyet sana aku gitu dengan ya. Aku tabok tuh waktu 4 kali tabok. Sekali kata-kata, aku emang udah maksudnya sakit, aku tuh kerja bener-bener gitu. malah main perempuan. Aku kerja gitu kan sampai pernah cewek itu ngancem aku karena suamiku pernah minta foto dia. Ya Allah. Foto dia ngirim foto juga. Aduh. Gitu kan ya. Terus aku diancam, dimasukin. Ada yang kasih tahu Pak Eli lihat deh. Keke berapa gitu namanya kan ya. Buka deh statusnya. Dia buka dong. Ini suami artis Eli Sugigi gini. Ya ampun, aku sampai aku gimana ya, malu sama anakku juga dong. Tolong dong Mbak, hapus, kalau mau hapus bagi duit dulu 3 juta katanya gitu. Baru saya hapus katanya. Mbak, saya nggak punya uang. Salah kalau kamu ngancem Ferry suami saya. Yang punya uang tuh saya, bukan Ferry. Salah kamu main sama suami saya gitu kan ya. 3 juta saya gituin untuk beli susu untuk ke saya nggak punya uang 3 juta saya gituin, walaupun ada nggak mungkin aku kasih, karena untuk apa ngacem-ngacem kita kasih uang sama ini terus lama-lama dia akan begitu terus dong. Saya nggak bakal ngasih 3 juta itu saya gituin, saya nggak punya uang. Terserah Mbak sih kalau mau terusin begitu, tapi saya akan cerai sama Ferry, percuma. Saya akan mengajukan cerai juga saya gituin. Ya udah deh, kalau nggak naikin follower aku aja kata gitu, taruh status aku yang lagi begini-begini nih, lagi begini-gini, dia taruh di ini aku di Instagram aku. Aku turutin dong, aku taruh, iya aku dihujat orang-orang banyak banget tahu. Poh ini ngapain berteman sama orang begitu? Follower dia sampai naik 100 dulu katanya. Baru aku hapus tapi ditepatin janjinya sama dia. Follower dia naik, dihapus tuh ancamannya yang begitu. Langsung itu yang namanya aku ajuin cerai karena udah 3 kali ketahuan kan. 3 kali ketahuan. Dari dia siapa? Dari Ferry aku
sama Irma Dharma Wangsa tuh jalan, tapi nggak nikah. Itu berapa lama? Deket sama dia dari 2017 akhir sampai 2019 awal. Pacaran? Dibilang pacaran katanya Irma Dharma settingan, tapi cepet deket lah. Kalau orang gimana sih, deket aja, deket gitu udah gitu, udah pasti dong gitu. Peluk-peluk ada lah, namanya kan berarti kan ada hati dong kalau begitu. Iya. Tapi pas dia aku udahin, dia sama Irma Dharma Wangsa ngomong lu cuma settingan katanya tuh sama si Eli. Dia nyebarin ke mana settingan. Aku ribut beneran tuh. Itu berantem beneran sama Irma sama Irfan, aku berantem beneran. Tapi sekarang udah baikan karena buat apa? Berantem terus ngerebutin laki yang bukan sultan gitu kan, ya enggak? Kalau sultan enggak apa-apa. Kalau sekarang udah trauma laki berondong apa? Terus masih ada lagi? Masih ada lagi itu yang aku paling cinta. Siapa? Yang brewok, ganteng. Muda ganteng banget juga. Aduh kayaknya Bunda kenal nih sama yang ngerebut. Siapa? Jangan di sini lah, jangan. Enggak, ini udah enggak. Udah aku 2 tahun sama dia berjalan, 2 tahun. Ini Iya, yang ganteng itu. Direbut sama artis. Enggak artis sih. Siapa? Cuman dia seorang pekerja yang di kalangan artis pada kenal sama dia. Siapa? Jangan disebutin, jangan. Nanti aku kena, aku di kantor, aku di laporan polisi. Aku kenal. Kayaknya sih kalau kenal kali ya. Nanti setelah itu kita bilangin ya. Ganteng gak cowoknya? Cowok aku mah ganteng banget. Itu Poli paling dalam tuh. Karena dia baik, dia menuntun aku gini, kamu nanti kalau nggak punya barang branded jangan dipakai ya, kamu kan artis. Kalau pakai yang bermerek kayak misalkan jangan kayak nggak punya LV, nggak punya Hermes, beli yang palsu jangan dipakai gitu. Oh, dia ngajarin. Dia ngajarin pakai aja yang kayak Zara kayak apa itu pakai, nggak apa-apa beli. Kalau kamu nggak mampu jangan pakai yang palsu-palsu, jangan pakai. Oh, baik. Bagus dia melatih aku. Aher. Dari semua kehidupan Po Eli kan banyak kan yang kontroversi. Tapi yang paling kontroversi ini kan selalu masalah anak. Dulu anaknya Po Eli marah, ada kejadian kan yang Ulfi itu marah karena Po Eli pacaran sama Brondong. Lalu sekarang ada berita lagi Po Eli memberikan anaknya pada orang lain. Jadi itu ceritanya gimana sih, Po? Awal ini banget ini anak berapa ini? Anak pertama yang dikasih kakaknya Ulfi. Jadi anak pertama itu aku nggak jual anak. Aku nggak, orang-orang beritanya salah kok jual anak 500.000. Salah, itu salah banget. Jadi aku tuh ke anak aku itu hidup miskin. Untuk makan aja gak punya, rumah cuma sekamar gini. Rumahku cuma sekamar gini, bocor. Itu sewa 75.000 begitu. Pas umur 8 bulan ada tukang sayur lewat. Po, anaknya nanti kalau lahir, kalau emang gak punya biaya kasih saya aja gitu kan ya. Kayak saya aja, saya rawat nih dari sekarang, saya kasih sayur-sayuran, daging, biar anaknya sehat gitu kan ya. Aku berpikir lagi, tapi orang kampung situ berembuk, iya Po, daripada nanti rumah tangga susah loh punya anak kalau gak punya duit, nanti anaknya terlantar. Suami gitu. Gak kerja itu? Suami aku ngamen dulu. Padahal suami aku dulu kerjanya enak loh, aku masukin dia di apa namanya, di Kamra sana di wali kota. Cuman dia nggak tega karena kan harus patroli tukang beca, makan makanan, dia nggak tega, orang Jawa kan. Jadi ya udah, akhirnya hijrah sama aku ke Joglo itu, ya itu di Joglo itu hidup susah-susahnya. Ada lagi orang minta anak satu lagi nih, saya kasih uang 250 juta dan rumah satu, tapi ceprot lahiran diambil, tidak boleh nyusuin dulu, ASI. Dan nggak boleh lihat aku nggak mau. Kalau pilihan sama tukang sayur, boleh nyusuin dulu. Nanti dikasih uang 500.000 untuk beli jamu gitu. Dan boleh nyusuin sampai 15 hari. Nanti kalau ketemu udah gede boleh ketemu gitu. Di saat dia menikah pasti aku kasih kabar ke Po Eli-nya gitu. Tapi pas udah saya kasih uang 500.000, kehidupan saya bukan membaik, tidak membaik. Makin susah, bukan setelah ngasih anak itu. Tapi aku gak mau kasih anak ke orang lagi. Aku bertahan dengan 2 anak, Ulfi, Yoga dan Ulfi. Gak apa-apa, jadi apapun, jadi pembantu, jadi apapun, yang penting bisa ngasih makan anak gitu, halal gitu kan ya. Jadi apapun, bapaknya kerja apapun gitu kan ya. Dan kita rawat sendiri gitu kan ya. Aku rawat sendiri 2 anak, Yoga dan Ulfi.
alhamdulillah ya sampai Malah sekarang rezekinya ada kan? rezeki ke TV aku terus akan jadi penonton bayaran. Tapi bapaknya Ulfi kerampokan. Mau dia kerja kan, kerja di supir di kantor Indosat sana. Dia jemput bosnya di Jalan Panjang Kebonjeruk, dia dirampok pakai Dian taksi, kirain dia polisi. Berhenti, bawa senjata, dimasukin ke mobil, ada 3 orang. Di situ kukunya dicabut, dia ingat mobil di sebelah kiri dia nggak sentralo kan, dia lompat di depan Jalan Panjang itu, diselamatkan diri karena ingat anak-anaknya kata gitu kan ya. Dia tuh galak banget sama aku. Sumpah selama 12 tahun pernikahan aku tuh di KDRT terus. Di KDRT digebukin sampai biru-biru. Tapi aku cuma berdoa gini, ya Allah balas dong sakitnya aku. Kalau gimana nanti kamu disakitin orang, kamu dipukulin orang, saya pengen nangis. Balas dong sakit hati saya. Kenapa saya sebagai istri kok saya disakitin terus. Kebalas, ya itu kebalasnya sama penjahat itu digebukin orang. Makanya kan gak boleh dong perempuan digebukin. Apalagi saya ibu dari anak-anak saya sendiri gitu kan ya. Saya kuat, saya digebukin kuat sampai depan anak saya dipukulin, dikeplakin depan. Saya mohon kalau gebukin saya jangan depan anak-anak saya, saya gituin. Kamu boleh mukul saya tapi jangan depan anak-anak. Anak-anak itu trauma kan. Bener kan anaknya? Anaknya sampai sekarang yang laki gak mau ketemu bapaknya. Karena 5 SD itu depan yoga ya. Saya dipukulin. Jadi enggak, yoga benci sama bapak kata gitu. Tapi saya terus ke bapaknya, jangan sampai lupain bapak kayak gitu kan ya. Sekarang bapaknya di mana? Bapaknya ada di Joglo, udah nikah lagi. Saya ngajarkan anak saya tidak boleh, walaupun bapaknya dulu jahat sama saya tidak mengajarkan untuk ngebenci bapaknya. Saya terus yoga, temuin bapak lagi lebaran. Yoga udah gede punya rezeki kasih bapaknya. Tetap saya ngasih untuk jaga silaturahmi ke orang tua, karena gimana pun tanpa dia kamu nggak lahir, saya gituin kan ya. Anak saya tetap ada yang sempat nemuin Ulfi, tetap nemuin lebaran ke rumah bapak ya, kesian bapaknya gitu kan ya. Tetap saya nggak mau dendam, saya orangnya bukan pendendam gitu. Tapi kan yoga ya. Sama Ulfi sama Poeli ini damai. Yang yoga mah damai aja, karena yoga agak diem anaknya. Yang laki-laki dia udah mama yang penting yoga kuliah ya ma. Ingat yoga kuliah masih 5 tahun apa 4 tahun lagi itu S1 sih ya. Lupa. Ingat ya mama boleh nikah terserah mama mau nikah berapa kali, tapi yang penting yoga lulusin kuliah kata dia gitu kan ya. Yoga gak ikut campur urusan mama gitu kan ya. Kalau Ulfi ikut campur, kalau yoga enggak. Sampai yoga selesai kuliah. Maknya kawin sama berondong mulu pasti kesel lah dia. Iya, dia belum nikah juga soalnya kan. Jadi iri, cemburu hati gitu kan ya. Gitu. Akhirnya sih. Nah terus yang anak yang gak pernah ketemu ini gimana? Nah si Fitri. Setelah saya kasih tukang sayur, saya cari dia. Saya cari Nyesel dia. Habis ngasih tuh? Dia sebenarnya udah ikhlas, karena kita harus kasih apapun ikhlas. Akhirnya tukang sayur itu kaya raya. Dengan rumah yang dulu cuman pagar ngontrak kecil banget, ukuran berapa meter ya. Gak punya anak sendiri? Gak punya, dia gak punya anak selama 9 tahun menikah. Saya serahin dia. Setelah saya cari juga dengan lillahi ta'ala, saya cari tanpa alamat. Anak itu umur 7 tahun, saya cari ketemu rumahnya. Hujan gede, saya turun. Katanya gini, naik 117 aja arah Parung gitu. Ntar turun di sini kata gitu kan ya. Pas saya turun saya nggak tahu dong, komplek itu kan banyak, di Parung luas. Saya turun ada rumah makan. Saya lapar makan, hujan gede, ya ampun cuma bawa duit segini gitu kan ya. Dari mana mbak? Saya belum jadi selebriti lah gitu ya, belum jadi artis, jadi orang nggak kenal saya kan. Dari mana? Dari Jakarta, mau cari namanya Fitri, aku gituin. Fitri, anaknya siapa? Anak tukang sayur. Mas Tommy bukan katanya. Oh iya Mas Tommy kata gitu. Itu rumahnya di ujung kata gitu kan ya. Alhamdulillah ketemu, tapi anaknya di pesantren. Saat itu anak saya masih 7 tahun. Pas ulang tahun dia kan Maret ya, saya cari. Dia marah gak Pak keluarganya? Ibunya marah-marah, mas saya ngapain kesini katanya loh. Saya kan kesini cuma nengokin doang, kan belum gede katanya, belum dewasa katanya gitu kan ya. Anaknya juga bandel banget katanya gitu. Saya taruh di pesantren katanya gitu. Ya segini jangan digebukin dong, kan soalnya kan tahulah kalau mungut anak seperti apa sih. Kalau anak mungut itu kan pasti kan punya rada kelebihan sedikit kan. Entah dia tukang jajan, entah dia cengeng. Ya udah mbak, saya pulang saya dikasih ongkos 50.000. Cuma 50.000. Saya pulang gak boleh nemuin katanya, gak boleh temuin lagi. Saya sesuai janji dong. Nah saya temuin lagi, saya cari 2018. Udah umur berapa tuh? Berarti udah umur 20. Dia udah kuliah.
Tapi lucunya gini, saya sama Irfan makan sate Taichan dulu di Blok M. Ini saya belum ketemu anak saya nih, belum ketemu. Saya makan sama Irfan berdua. Udah jadi artis tuh, udah jadi tuh ya ceritanya. Jalan habis syuting di RCTI, saya turun makan di Sate Senayan, masih di pinggiran depan Senayan ya. Datang serombongan anak kuliah tuh. Elis Gigi, fit, kok mukanya kayak lu sih, kata gitu. Mas jalan lu, ngomong gitu kan ya. Ternyata itu anak saya. Ya Allah, itu di belakang-belakangan. Gak tahu ya. Gak tahu sama sekali. Itu cerita temennya setelah ketahuan Fitri anak saya, baru temennya cerita. Kita udah ketemu Mbak Elis sebenarnya loh, buat sama Irfan makan. Begitu Fitri ada di belakang. Emang saya ngeliat tuh rombongan kuliah kan, mukanya kan kok mirip lu sih Fit, kata gitu. Karena rambut saya waktu itu panjang, belum pakai hijab. Dandan jadi kelihatan cantik kali ya bunda ya, kelihatan cantik. Ya udah tuh udah akhirnya Pan, aku mau cari anak gue dong gitu, si Irfan tuh katanya rumahnya di Parung-Parung juga, tapi pindah dari yang dulu pindah karena aku datengin dia pindah. Aku cari lagi Bun, aku cari lagi sampai nggak ketemu, udah pasrah kita karena kita nggak ada alamat juga. Tapi saya berhenti di masjid. Pan kayaknya daerah sini depan. Kenapa? Soalnya Mas Tommy itu sebenarnya rajin, sholatnya rajin. Kita cari masuk gang sini yuk, ketemu dong. Bener kan feeling saya? Ada namanya, rumahnya ada. Ada. Terus? Warungnya gede, rumahnya 3, mobilnya 3. Wah, anak saya udah pakai mobil sendiri katanya sekarang. Iya. Dikasih unjuk foto-fotonya, cantik banget. Anak saya cantik, tapi nggak dikasih nomor teleponnya karena saat itu. Itu anaknya nggak ada di situ hari itu? Nggak ada, lagi Jakarta kuliah. Dia kan kuliah. Dia udah punya anak sendiri? Gak punya juga, tetap anak saya. Tetap anak satu-satunya. Jadi anak satu-satunya ya. Jadi disayang. Kasih mobil dikuliahin di tempat yang bagus kuliahnya. Dia belum ketemu nih sekarang? Udah datang terusnya. Saya minta orang tua naik haji lah gitu kan. Pasti datang orang tua lagi naik haji. Jadi gak ketemu. Saya bilang begini, tahun lalu udah berarti ya, 4 tahun lalu kan, musim 4 tahun lalu. Jadi gini, saya bilang gini, Mas Tommy, saya mau ketemu dong, janjinya mana? Saya kan gak jual anak. Saya cuma dikasih uang 500.000, saya gituin. Janjinya kalau udah dewasa mau ketemuin kan anak saya sama saya. Dia datang Fitri, bapaknya, ibunya datang ke Depok ke rumah saya. Dia bilang gini, saya maafin kamu sebagai orang yang melahirkan saya. Tapi saya tidak bisa nganggap kamu ibu saya, karena ibu saya yang ngerawat saya dari kecil. Ya nggak apa-apa, saya gituin. Saya nggak keluar air mata. Saya udah tahan. Saya nggak mau nangis depan. Saya nggak mau nangis depan anak saya sendiri. Saya tidak mau. Saya nggak mau kelihatan sedih. Karena saya lihat sendiri anak saya kelihatan sombong. Saya rasa gitu. Saat itu saya lihat anak saya sendiri tidak menghargai saya, tidak mengakui ibunya. Saya bilang, Fit, gimana pun surga itu ada di telapak kaki ibu loh. Saya melahirkan kamu. Nah dia bilang, iya, saya maafkan kamu sebagai ibu yang melahirkan saya, tapi saya tidak bisa menganggap kamu sebagai ibu kandung saya. Gitu. Ibu kandung saya tetap Mbak Siti yang rawat saya dari kecil. Oh ya udah, Mbak Siti saya titip. Sekarang saya udah tahu kamu. Saya sangat menyesal gitu. Kenapa harus kamu ibu kandung saya, katanya. Kata dia gitu. Terus? Yang eksis banget di Lambe Turah kata dulu. Kata dia gitu kan, dia sering lihat saya ternyata. Karena emang saya berita saya dulu lagi Lambe Turah rame, ada saya terus kan. Jadi terus abis itu ya Bu Eli bilang apa? Ya saya nggak apa-apa, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Pulang tuh. Dia pulang. Cantik, saya cuma bisa ngerawat yang lihat ya lo, anak saya cantik banget. Cantik ya? Cantik, putih, mulus gitu kan ya. Matanya ada di saya sih, matanya mata saya. Ya. Bodinya saya tinggi, badannya mulus gitu kan ya. Oh iya, terawat banget ya. Cocok lah dia kuliah di sana dan dia punya kendaraan sendiri. Cocok lah sebagai apa namanya, anak, walaupun anak tukang sayur. Dia tapi berhasil gitu. Sekolah anak saya sampai pinter. Emang anak saya pinter-pinter. Saya akui anak saya gak pernah ada yang ketinggalan kelas. Meskipun saya tidak merawat, liatin dia belajar. Sebenarnya saya titip ibu saya, titip anak saya sampai pinter-pinter. Yoga dan Ulfi tidak pernah sekolah yang istilahnya ketinggalan kelas. IP-nya Yoga bagus gitu kan ya. Ya alhamdulillah sih otaknya gak kayak ibunya gitu kan ya. Yang tidak pinter. Akhirnya gimana? Abis selesai itu gak ketemu lagi? Sampai sekarang saya nomor teleponnya udah kehapus, gak tahu kemana, gak ada juga nomor teleponnya. Saya cari karena handphone saya hilang gitu, jadi gak ketemu. Ya kalau misalkan Allah masih menemukan Fitri sama saya tunggu nanti kalau Fitri menikah.
tolong dong saya dipanggil gitu. Saya mau jadi saksi, janji, saya nunggu janji. Saya nunggu janji. Gimana pun kan Bu Eli yang melahirkan udah pasti di kehadirannya harus ada. Walaupun ada yang sudah ngurusin dia dari kecil sampai besar, itu juga tidak bisa dipungkiri bahwa tanpa saya kamu tidak bakal ada di dunia ini. Satu, tanpa Bu Eli nggak ada di dunia ini, tanpa mereka dia tidak bisa seberhasil ini. Betul. Jadi peran keduanya penting. Iya, makanya saya terima kasih sama yang ngerawat. Saya dihujat sama orang-orang. Lo saya terima kasih dong sama orang yang udah ngerawat loh. Saya terima kasih. Saya tidak pernah minta duit kok. Dan saya tidak pernah minta duit. Kalau emang saya mau duit, saya egois. Pilih 250 juta rumah satu. Hidup saya udah enak banget. Tapi kan ikatan batin orang tua sama anak itu gak bisa gitu dan kan. Jauh dalam hatinya dia, pasti dia sayang lah sama Bu Eli. Mungkin Pastilah. Cuma mungkin dia pasti kecewa. Kenapa waktu kecil saya yang dibuang, dua saya gitu. Kan ada 3, kenapa saya aja gitu. Ya saya jelasin, dia juga nanya seperti itu. Kenapa waktu itu saya dibuang katanya. Bukan dibuang Fitri, tapi saya titipkan ke yang bisa merawat kamu. Kalau kamu ikut saya, keadaannya seperti Ulfi dan Yoga, ya ikut nyuci gosok ke rumah orang, nyuci baju, jual sayur. Itu Yoga sama Ulfi sangat susah banget hidup saya berdua. Kamu enggak, udah enak hidup di pesantren, dirawat di pesantren, digedein di lingkungan yang baik gitu kan ya, yang bagus, ikut orang tua yang imannya bagus gitu. Ya kan, yang penting sekarang Po Eli juga udah mapan, udah berhijab juga. Alhamdulillah. Po Eli, terakhir, kalau Fitri lagi nonton podcast ini, apa yang ingin Po Eli sampaikan kepada anak tersayang nomor satunya Po Eli, yang dulu Po Eli tidak pernah ada maksud untuk memberikan, tapi ingin supaya dia lebih sukses? Untuk Fitri ya, aku Eli Sugigi, gimana pun aku mama kamu yang melahirkan kamu. Aku yang berjuang nyawa buat kamu, untuk kamu lahir ke dunia. Maafkan Eli Sugigi, mama kamu tidak bisa manggil saya mama soalnya. Jadi maafkan saya Eli Sugigi, kenapa jadi menyesal kamu memanggil saya mama. Semoga kamu hidupnya bersama Ibu Sita dan Mas Tommy. Kamu bahagia, apa yang kamu inginkan dapat. Kamu gak usah malu menjadi anak saya. Saya orang tua yang bukan orang tua yang hina. Saya bukan orang tua yang buruk, tapi saya mengasihi kamu sejak lahir untuk kebahagiaan kamu. Sampai sekarang kamu bahagia kan? Kamu hidup senang. Saya mohon jangan lupain Eli Sugigi yang udah lahirin kamu. Kelak kamu menikah, saya mohon undang saya. Saya ingin dampingin kamu di saat kamu menikah. Itu aja. Ya, itu aja. Saya tidak minta macam-macam. Saya tidak minta uang. Meskipun saya cari uang sampai sekarang belum berhenti. Cuman saya tidak pernah meminta uang kamu. Hanya minta hati kamu terbuka, akui saya ibu yang melahirkan kamu. Itu aja sih. Jadi sedih juga gue. Sabar Po Eli. Pasti bertambahnya umur nanti dia akan berubah juga. Insya Allah membuka hati dia ya. Haruslah ngundang orang tua kandung yang haruslah. Harus itu. Saya mau cari lagi sekali lagi nanti. Saya akan mencari dia lagi. Ngobrolnya hati ke hati berdua. Jangan ada siapa-siapa. Karena Ulfi juga butuh kakak seorang perempuan. Insya Allah saya masih ingat rumahnya sampai saat ini. Saya akan datang lagi ke rumah dia. Saya akan ngomong secara baik-baik. Dan minta maaf depan dia baik-baik. Insya Allah semuanya diberi kelancaran. Amin. Po Eli, makasih ya udah datang ke podcast aku. Semoga Fitrinya nonton dan amin. Guys, diambil yang baik-baiknya, yang nggak bercanda-bercandaannya jangan dimasukin ke hati. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Bye.